Kereta malam itu berangkat tepat jam 12 dari stasiun kecil di jalur Sumatera yang sudah hampir tak terurus. Lampu stasiun temaram, dindingnya kusam, dan hanya ada belasan penumpang yang naik. Suasananya sepi, cuma terdengar gesekan roda besi dengan rel dan dengusan mesin tua yang terdengar. Enggosan, gosan. Aku duduk di dekat jendela, memandangi gelap di luar yang seperti tak berujung. Di dalam gerbong, sebagian orang terlelap, sebagian lagi sibuk dengan ponsel mereka. Semuanya terasa normal, sampai kereta melambat dan berhenti di sebuah peron kecil yang bahkan tidak pernah kulihat di peta manapun. Masinis tidak mengumumkan apapun, pintu pun tidak dibuka dari kabin. Tapi tiba-tiba, pintu gerbongku terbuka sendiri dengan bunyi decit pelan. Angin dingin langsung menyapu masuk, membuat bulu kudukku berdiri. Dari luar yang gelap, satu persatu orang naik. Wajah mereka pucat, pakaian mereka basah seperti baru kehujanan, dan langkah mereka nyaris tak bersuara. Mereka tidak membeli tiket, tidak menyapa siapapun, hanya masuk dan duduk di kursi yang tadi masih kosong. Jumlah mereka banyak, padahal peron itu terlihat kosong. Saat aku mengintip lewat jendela, aku melirik ke depan. Kursi yang tadi kosong kini terisi. Bahkan ada satu bangku yang seperti diduduki dua orang dalam satu tempat, saling menindih. Bayangan anehnya, tidak ada penumpang yang memprotes. Semua yang asli hanya diam. Wajah mereka tegang, seolah takut bergerak sedikit pun. Seorang ibu di sampingku mulai menangis pelan. Tangannya gemetar saat berbisik, "Mas, jangan lihat mata mereka." Jantungku berdegup kencang, tapi rasa penasaran lebih kuat. Aku menoleh. Mata sosok yang paling dekat denganku, hitam legam, tanpa putih, menatap lurus tanpa berkedip. Bibirnya terangkat pelan, membentuk senyum yang terasa salah. Sejak itu, udara di gerbong terasa berat. Napas jadi sesak. Beberapa penumpang jatuh pingsan, dan tiba-tiba terdengar teriakan histeris dari ujung gerbong saat seseorang melihat sosok tinggi membungkuk di antara kursi. Saat kereta akhirnya berhenti di stasiun tujuan, semua pintu terbuka bersamaan. Para penumpang tambahan itu turun lebih dulu, satu persatu, perlahan, tanpa menoleh. Begitu mereka habis, suasana langsung terasa ringan, seperti beban besar baru saja diangkat. Keesokan paginya aku baru tahu, 20 tahun lalu, di jalur itu pernah terjadi kecelakaan kereta tengah malam. Satu gerbong penuh penumpang jatuh ke sungai, dan tak satu pun jasadnya ditemukan. Humlah korban, sama persis dengan jumlah penumpang yang naik semalam. Sejak itu, kereta tengah malam jalur Sumatera sering terasa penuh, walau yang terlihat hanya sedikit.